قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafizakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah, diberikan taufik, kekuatan untuk senantiasa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pembahasan yang tidak ada habisnya. Seorang penuntut ilmu harus terus membahas Kitab Tauhid. Sebab di setiap zaman banyak syubhat, banyak akidah-akidah yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita dengarkan berita yang viral. Ada seorang dokter yang membeli lampu Aladin sekitar 4,8 M. Waliyadzubillah. Tertipu. Ini menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian pentingnya kita belajar tauhid untuk bagaimana kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan berbicara tentang tauhid ini berbicara tentang keimanan dan amalan hati, keikhlasan kita, kesabaran kita, rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus terus dikaji. Kalaupun kita selesaikan kitab ini, kita ulang baru lagi sampai datang kematian. Sebab Allah tekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, di atas sunnah, dengan akidah yang sahih. Ini teman-teman sekalian hal yang perlu kita sampaikan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan Kitab Tauhid dan kita masuk pada bab yang ke-17. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Kitab yang disyarah oleh Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Bab yang ke-17 tentang ayat di dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Teman-teman sekalian, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab yang ke-17 ini tentang surat Al-Qasas ayat 56. Beliau ingin menegaskan kepada kita, menekankan kepada kita tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang terbaik, makhluk yang paling bertakwa,
beliau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang beliau cintai, yang kita tahu beliau adalah makhluk yang punya kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab hidayah adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, surat Al-Qasas ayat 56 ini tentunya ada sebab turunnya ayat ini. Dan sebab turunnya ayat ini ternyata dijelaskan di dalil yang selanjutnya. Maka teman-teman yang punya kitabnya buka halaman 224. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang kedua ini sebagai tafsiran dari surat Al-Qasas ayat 56, sebab turunnya ayat ini. Jadi kita akan baca dalil yang kedua ini sebelum kita jelaskan dalil yang pertama dalam surat Al-Qasas ayat 56. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dalil yang kedua fi sahih, di dalam as-sahih, maksudnya di dalam kitab Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, dari Ibnul Musayyib, Musayyib atau Musayyib rahimahullahu taala. Siapa beliau? Ibnul Musayyib, coba lihat catatan kaki yang punya bukunya. Beliau adalah Sa'id Ibnul Musayyib bin Hazan bin Wahab Al-Makhzumi rahimahullahu taala, salah seorang ulama fikih yang 7. Ada istilah di kota Madinah dahulu tentang al-fuqaha as-sab'ah, 7 ulama ahli fikih yang dikenal keluasan ilmunya. Di antaranya Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah pembesar tabi'in. Al-Musayyib bapaknya seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berguru dari sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan beliau ini salah satu tabi'in yang berfatwa di tengah-tengah para radhiyallahu taala tabi'in. Beliau sudah berfatwa, padahal yang ada di sekitar beliau adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena keilmuan beliau rahimahullahu taala, makanya dikatakan di dalam sebuah syair, tadi kita sebutkan di kota Madinah dahulu ada 7 ulama yang fakih yang dikenal dengan al-fuqaha'u as-sab'ah. Siapa saja mereka ini? Al-fuqaha'u as-sab'ah. Nah, ini disebutkan dalam satu syair, antum hafal syair ini. Idza qila fil ilmi, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, riwayatuhum laysat anil ilmi kharija, faqulhum Ubaidullahi, Urwatun Qasimun, Sa'idun Abu Bakrin Sulaimun Kharija. Ini 7 orang yang dikenal dengan keilmuannya di kota Madinah dahulu. Ini tabi'in semua. Apa syair yang kita sebutkan tadi? Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Jika ditanyakan kepadamu siapa yang keluasan ilmunya itu bagaikan 7 lautan yang luas. Riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah. Riwayat mereka itu tidak keluar dari ilmu, semuanya ilmu yang disampaikan. Fakul, maka katakan 7 tokoh ini yang keilmuan mereka ini, yang keluasan ilmu mereka ini bagaikan 7 lautan yang luas. Saking hebatnya mereka ini, 7 ini. Fakul hum Ubaidullah. Ubaidullah yang pertama. Siapa Ubaidullah? Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua Urwatun bin Zubair bin Awam, bapaknya juga sahabat. Kemudian Qasimun bin Muhammad bin Abi Bakar. Sa'idun, nah ini Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, Sa'id Ibn Musayyib, bapaknya juga sahabat. Abu Bakrin bin Abdurrahman. Dan yang ketujuh Sulaiman, yang keenam Sulaiman ibn Yasar, dan Kharijah bin Zaid.
Ini 7 ulama fakih yang terkenal di kota Madinah ketika itu. Bahkan ulama-ulama dunia mengakui keilmuan mereka. Tapi teman-teman sekalian, kita tidak akan bahas tentang 7 ini. Mungkin satu saja yang kita bahas secara singkat biografinya. Siapa? Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, karena pembesar tabi'in. Tadi kita sudah sampaikan, beliau sudah berfatwa di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau dilahirkan di kota Madinah setelah dipilihnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin. Baru beliau dilahirkan. Dan beliau adalah sosok alim ulama yang banyak menguasai hadis-hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Beliau banyak menguasai hadis-hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebab beliau menikahi putrinya Abu Hurairah. Makanya kalau antum ingin menguasai satu ilmu dari seorang guru, nikahi anaknya. Iya betul, bahkan ada satu riwayat dari ulama salaf menikahi seorang janda karena bukunya. Karena wanita ini mewarisi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dari suaminya yang sebelumnya, maka dinikahi wanita ini karena bukunya. Masya Allah, ini janda loh, luar biasa ya. Itu kalau memang himmahnya ilmu seperti itu, maka dia akan mencari sesuatu yang tinggi. Nah, beliau ini teman-teman sekalian, Sa'id Ibn Musayyib, sahabat yang sangat menguasai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kehebatannya di dalam memberikan bantahan kepada ahlu bid'ah itu luar biasa. Ada satu riwayat yang mungkin sering kita dengarkan riwayat ini, ketika beliau Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala mendapati ada seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar. Dia perbanyak sholat sunnah 2 rakaat ini dan dia perlama sujudnya. Maka Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala melihat orang ini dan menegurnya. Bukan seperti ini, caramu salah. Tapi apa kata orang ini? Ya Aba Muhammad, kunyanya Abu Muhammad. Ya Aba Muhammad, hal yu'adzibunillahu ala sholat? Apakah Allah akan menyiksa diriku karena solat yang aku lakukan ini? Coba lihat jawaban cerdas dari Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dia katakan, la, tidak. Allah tidak akan menyiksa, mengadab dirimu karena solat yang engkau lakukan. Solat itu ibadah. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah akan mengadab dirimu disebabkan engkau menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi itu solat 2 rakaat sebelum fajar itu solat yang ringan, pendek. Orang ini 2 rakaat dia kerjakan, 2 rakaat dia perbanyak rakaatnya. Kemudian dia perlama sujudnya. Maka ditegur. Ini bantahan yang cerdas kepada ahlu bid'ah yang suka menciptakan, berinovasi di dalam ibadah, menciptakan ibadah-ibadah baru. Kalau dibilang ini kan baik. Ya. Saya membaca Al-Qur'an ini kan baik. Antum lihat ada orang baca Quran di kuburan. Antum tegur, oh dia bantah antum. Ini kan baca Quran kan bagus. Ini kan ziarah. Kita katakan baca Al-Quran ibadah. Ziarah itu bagus, sesuatu yang disyariatkan. Tapi penyelisihanmu terhadap cara Nabi di dalam menegakkan atau di dalam memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bukan begitu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bantahannya. Jadi engkau akan disiksa disebabkan karena perselisihanmu terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pembesar tabi'in yang semangat di dalam menuntut ilmu. Rambut dan jenggotnya itu berwarna putih. Bahkan beliau disebutkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka memakai pakaian yang berwarna putih. Tidak pernah terlihat dari beliau kecuali memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, dan beliau rahimahullahu ta'ala seorang yang dikenal dengan kewaruannya, tawaru' ya, yang sangat berhati-hati dari perkara-perkara yang menghancurkan
kehidupan akhiratnya. Bahkan pernah diriwayatkan bahwasanya beliau rahimahullahu taala diberikan dari Baitul Mal kas negara sebanyak 30.000 dirham, tapi ditolak semuanya, sehingga lahirlah atau keluar dari lisan beliau rahimahullahu taala, man istaqna billah iftaqara an-nasu ilaihi. Ini salah satu ucapan yang dikenal dari Sayyid Ibnul Musayyib rahimahullahu taala. Man istaqna billah iftaqara an-nasu ilaihi. Siapa yang merasa cukup dengan Allah, iftaqara an-nasu ilaihi, maka manusia akan butuh kepadanya. Siapa yang selalu bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, maka manusia akan butuh kepada orang tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhum wa ardun nas anhu." Siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak orang yang tidak suka, walaupun banyak orang yang membenci dia, tapi yang dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu, maka kata Nabi, Allah akan ridha kepadanya, wa ardun nas anhu, dan Allah akan jadikan orang-orang yang benci, yang tidak suka kepadanya, akan ridho kepadanya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridho nas bi sakhatillah, siapa yang mencari ridho manusia dengan perkara-perkara yang Allah murkai, sakhatallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan jadikan manusia pun murka kepada orang tersebut. Al-jazaa'u min jinsil amal, teman-teman sekalian. Beliau rahimahullahu taala, Sayyid Ibnul Musayyib, salah seorang tabi'in yang pernah mendapati seorang gubernur yang sangat kejam. Siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kita tahu kekejaman Hajjaj, bagaimana dia membunuh para ulama. Sebagian sahabat dibunuh oleh manusia ini. Nah, salah satu ulama yang tidak pernah disentuh, tidak disakiti adalah Sayyid Ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala. Makanya orang-orang heran kepada beliau, bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan Hajjaj itu tidak pernah mengganggu dan menyakiti wahai imam. Orang-orang heran, banyak ulama yang dibunuh, sahabat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tapi Sayyid tidak disentuh oleh Hajjaj. Maka jawaban beliau, wallahu ta'ala alam, aku tidak tahu. Cuman aku teringat ada satu yang pernah aku ajarkan kepada Hajjaj. Ketika aku melihat Hajjaj dengan bapaknya masuk masjid dan melaksanakan solat, aku melihat Hajjaj ketika melaksanakan solat dalam keadaan ruku dan sujudnya itu tidak dikerjakan secara sempurna. Maka aku ajarkan kepada dia. Sejak itulah dia memperbagus solatnya. Mungkin bisa jadi dengan perbuatan itu pernah aku berikan nasihat kepadanya, dia tidak menyentuh diriku. Allah ta'ala alam. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita, insya Allah pemimpin itu akan sayang para ulama. Bagaimana kita mau disayang? Kita cela, kita umbar aibnya, kita doakan keburukan. Coba doakan kebaikan. Berikan hal-hal yang bermanfaat, yang membantu negeri yang kita cintai, teman-teman sekalian. Beliau rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 94 Hijriah di umur 79 tahun. Insyaallah ya, umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan inilah manusia yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah berikan umur yang panjang. Dengan umur yang panjang itu maka kebaikan-kebaikan yang banyak dia lakukan dengan umur yang panjang tersebut. Kata mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi umur yang diberikan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, sebab umur ini adalah perkara yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan sahabat tabi'in Ibnul Musayyib
rahimahullahu taala, dari bapaknya dia berkata, dari Sa'id, dari bapaknya beliau berkata, bapaknya berkata, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib didatangi oleh kematian, ajal menjemputnya, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Talib. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Dan di sisi Abu Talib ada dua tokoh kekufuran, dua tokoh kesyirikan. Siapa itu? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini dua tokoh sosok yang membenci Islam. Padahal Abdullah bin Abi Umayyah adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal juga seperti itu. Ya. Mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal sendiri namanya siapa? Amr bin Hisham. Dan beliau dijuluki sebagai Abul Hakam, tokoh yang bijaksana. Kenapa dijuluki dengan Abul Hakam, tokoh yang bijaksana? Setiap ada masalah yang diperselisihkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu, mereka datang kepada Abu Jahal. Karena memang orangnya cerdas, pintar, makanya dijuluki dengan Abul Hakam, bapaknya orang yang bijaksana. Setiap ada permasalahan pasti diselesaikan oleh Hakam, maksudnya Abu Jahal. Tapi karena dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak menerima dakwahnya Nabi SAW, maka dia digelari oleh Nabi SAW dengan Abu Jahlin, bapaknya kebodohan. Tapi anaknya Masya Allah sahabat. Siapa anaknya? Sahabat Nabi SAW, ya, Ikrimah kan? Ikrimah bin Amr bin Hisham, sahabat Nabi SAW. Bapak pembenci Islam, anak penolong Islam. Begitulah hidayah. Ini yang kita akan bahas. Abu Talib siapa beliau? Kita akan bahas insya Allah. Nah, ketika Abu Talib didatangi oleh kematian, datanglah Nabi SAW, dan ketika itu ada dua orang yang menjadi tokoh kekufuran, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin. Faqala lahu, maka Nabi SAW melihat keadaan Abu Talib dalam keadaan sakratul maut, didatangi oleh kematian, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dia zat satu-satunya yang diibadahi. Kalimatan uhajalaka biha indallah. Tapi kata Nabi SAW, kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid ini, kalimat yang dengannya aku akan berargumen, aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membela dirimu, wahai pamanku. Faqala lahu, maka dua tokoh kesyirikan, kekufuran ini, siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata kepada Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci keyakinan Abdul Muttalib? Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi ucapan tersebut di hadapan pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membela dirimu. Tapi dua orang ini terus mengatakan kepada Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib.
Tapi akhirnya ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah beliau di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan beliau enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika pamannya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, beliau mengatakan la astaghfirunna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu wahai pamanku selama Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hal tersebut. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman mereka memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mati di atas kekafiran, walau kanu ulul qurba, sekalipun orang-orang yang mereka cintai itu adalah karib kerabat mereka yang mati di atas kekufuran. Fa anzalallahu fi Abi Talib, maka Allah turunkan ayat yang lain. Jadi satu peristiwa, dua ayat turun. Allah turunkan surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sekalipun engkau cinta kepada pamanmu, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia zat yang mengetahui siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ini teman-teman sekalian, pembahasan tentang turunnya surat Al-Qasas ayat 56 berkaitan dengan kisah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai. Siapa beliau Abu Talib? Abu Talib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bersama. Abu Talib adalah orang yang pernah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah setelah diasuhnya oleh ibunda Nabi SAW Aminah, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari dan 10 hari. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW diasuh oleh 3 wanita, Ummu Aiman, kemudian Thuwaibah, ini mantan budaknya Abu Lahab, paman Nabi SAW, dan yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Kalau Halimah masuk Islam, Thuwaibah ini masih khilaf di kalangan para ulama apakah Thuwaibah ini masuk Islam atau tidak. Intinya beliau pernah diasuh oleh 3 wanita ini, Ummu Aiman, kemudian Thuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Nah, setelah itu di tahun yang ke-6 Nabi SAW diasuh oleh kakeknya. Setelah meninggalnya siapa? Ibunya Aminah, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Setelah itu pengasuhan beralih kepada pamannya Nabi SAW Abu Talib. Kita tahu Abdul Muttalib punya anak berapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, punya anak berapa? 16 laki-laki 10 dan 6 perempuan. Abdul Muttalib ini punya istri berjumlah 5. Istri pertama Sofiyah bintu Jundub, punya anak namanya Haris. Ya, Haris berarti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah bintu Amr. Ini istrinya siapa? Abdul Muttalib. Dari Fatimah lahirlah anak Zubair, Abu Talib dan Abdullah. Abdullah siapa?
bapaknya Nabi SAW. Jadi siapa? Dari Fatimah ini, Fatimah bintu Amr, lahirlah siapa? Zubair, Abu Talib dan Abdullah. Maka Abu Talib ini paman Nabi SAW, berarti seayah dan seibu. Makanya Abu Talib itu sangat sayang dengan Nabi SAW karena seayah dan seibu. Abdullah kan? Abdullah dengan pamannya Abu Talib seayah dan seibu. Dari satu ayah satu ibu, Fatimah bintu Amr. Kemudian Aminah bintu Hajar. Ini istri yang selanjutnya dari istri Abdul Muttalib. Lahirlah 3 orang anak. Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran. Abu Lahab, tapi Abu Lahab ini bukan nama aslinya ya. Ini kunyah. Nama aslinya siapa? Abdul Uzzah. Tapi Allah bahasakan di Al-Quran dengan Abu Lahab. Allah tidak sebutkan nama aslinya. Kalau Allah sebutkan Abdul Uzzah, tabbat yada Abul Uzzah, ini mengotori Al-Quran. Makanya Allah bahasakan dengan kunyanya Abu Lahab, tabbat yada, dengan nama Abu Lahab, bukan dengan Abdul Uzzah. Karena Abdul Uzzah tidak baik. Hambanya apa? Berhala Uzzah. Ini pamannya Nabi SAW, tapi beda ibu. Abu Lahab, Dirar dan Abbas. Tahu Abbas ya? Abbas paman Nabi SAW. Kemudian dari Aminah bintu Hajar cuma 1 anak, Abu Lahab saja. Kemudian istri selanjutnya Natlah, ini dua anak, Dirar dan Abbas. Jadi Abbas dengan Abu Lahab tidak seayah, tidak seibu. Ya, cuman seayah saja, tidak seibu, beda ibu. Dan yang terakhir namanya Hala. Ini istri dari Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Dari istri ini lahirlah Muqawwam dan Hajal. Jadi berapa semuanya paman Nabi SAW? Abdul Muttalib punya anak 10 laki-laki. Jadi berapa pamannya Nabi SAW? 9. Abdullah jangan itu bapaknya. 9 kan? Ya, paman Nabi SAW. Abdullah kan bapaknya. Dari 9 ini, 9 laki-laki ini, ya, 6 itu wafat sebelum Nabi dinobatkan sebagai seorang Rasul. 6 itu wafat sebelum Nabi diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu wafat, berarti mati di atas kekufuran. 6. 4 yang bertemu dengan Nabi SAW setelah beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Siapa saja ini 4 ini? Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abu Lahab. 2 yang beriman dan 2 yang mati di atas kekufuran. 2 siapa? Abu Talib dan Abu Lahab, yang diabadikan di dalam Al-Quran namanya. Dan 2 beriman, Abbas dan Hamzah, paman Nabi SAW. Ini Hamzah paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi SAW. Sebab Hamzah pernah disusui oleh Suwaibah. Jadi Suwaibah itu pernah menyusui Nabi SAW, pernah menyusui Abu Salamah, dan pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya Hamzah itu sangat-sangat disayangi oleh Nabi SAW. Makanya beliau sangat bersedih ketika beliau wafat, Hamzah itu, karena beliau adalah saudara senasab dan sudah saudara sepersusuan. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ketika Nabi SAW dinobatkan sebagai seorang Nabi dan Rasul di umur 40, maka Abu Talib senantiasa membelah dakwah Nabi SAW. Tak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy yang bisa menyakiti Nabi SAW secara fisik ya. Yang ada itu hanya bagaimana mereka menjatuhkan mental Nabi SAW. Mereka mengatakan Nabi itu tukang sihir lah, penyair lah,
Mujnun lah, orang gila. Tapi secara fisik mereka tidak bisa mengganggu Nabi SAW. Kenapa? Karena Abu Talib, orang yang dikenal, ditokohkan ketika itu. Dan inilah salah satu hikmah kenapa para ulama menyebutkan Abu Talib mati di atas kekufuran. Kenapa dia tetap di atas kekufurannya? Sebab kalau Abu Talib masuk Islam, orang-orang Quraisy tidak akan lagi menganggap Abu Talib itu sebagai orang yang ditokohkan, bagian dari mereka. Karena dia masih kafir, makanya dianggap dia ini dari golongan kita. Jangan ganggu ponaannya. Itu salah satu hikmahnya. Beliau Abu Talib yang kita tahu berada di garda terdepan dalam membela dakwah Nabi SAW, ya. Kalau bahasa kita ini sekarang, ya, langkahi dulu mayatku kalau antum mengganggu Muhammad SAW. Begitu, ya. Saking semangatnya beliau membela Nabi SAW. Dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendak Dia. Di akhir-akhir kehidupan dia mati dalam kekufuran. Dan para ulama menyebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang matinya Abu Talib di atas kekufuran itu sangat banyak, diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang sangat banyak. Bahkan turun ayat dalam surat Al-Qasas ayat 56 berkaitan dengan wafatnya Abu Talib di atas kesyirikan. Kenapa kita sebutkan ini, teman-teman sekalian? Di sana ada sebagian kelompok kaum muslimin, khususnya orang-orang Syiah. Keyakinan mereka, sebagaimana disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka, di antaranya Tobat-Tobai di dalam kitabnya dikatakan bahwa Abu Talib itu Muslim dalam keadaan Islam, bahkan lebih baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Itu kata orang-orang Syiah. Padahal banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang wafatnya Abu Talib dalam kekufuran, kesyirikan. Di antaranya yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bab 16 tentang syafaat. Ketika Nabi SAW diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syafaat Nabi SAW yang merupakan kekhususan beliau SAW, beliau bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib. Sangat jelas dalilnya. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, hal nafa'ta Abu Talibin bisyai'in, wahai Muhammad SAW, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaqdabu laka. Karena dulu Abu Talib itu senantiasa membela dirimu, membela dakwamu. Dia kalau marah, marah karena dirimu. Kata Nabi SAW, na'am, iya, bermanfaat. Fa innahu fi dhahdahi minan nar. Abu Talib berada di dalam neraka yang paling atas. Laula ana, kalau sekiranya bukan aku, kata Nabi, maksudnya bukan syafaatku, lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib itu akan berada di neraka yang paling bawah. Ini kan jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib mati di atas kekufuran. Terbantahkanlah apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Talib Muslim, bahkan lebih mulia dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Itulah agama mereka, agama khayalan. Ya, jangan katakan mereka agama Islam, katakan agama Syiah. Karena banyak perbedaan antara kita dengan mereka ahlu Syiah dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Antum buka halaman 222. Kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qara'awi, pensyarah kitab Tauhid ini, tentang ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Qasas 56. Antum yang punya bukunya silakan lihat halaman 122. Penulis mengatakan rahimahullahu taala,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui begitu kuatnya keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kepada paman beliau, maksudnya Abu Talib, yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diasuh, dirawat. Makanya sebagai balas budi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merawat, mengasuh siapa? Anaknya Abu Talib, siapa? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang asuh ketika beliau menikah dengan Khadijah. Sebagai balas budi kepada pamannya Abu Talib. Karena dia tahu Abu Talib orang yang susah juga. Makanya Nabi SAW dahulu apa? Yar'al ghanam. Beliau itu untuk mendapatkan fulus, upah dari orang-orang Mekah, beliau mengembala kambing. Beliau tidak mau jadi beban bagi pamannya Abu Talib ketika itu. Makanya beliau bekerja, berusaha. Dan ada hikmah Nabi SAW mengembala kambing. Ketika Nabi SAW punya keinginan kuat untuk memberikan petunjuk hidayah kepada paman beliau Abu Talib agar masuk Islam, sedangkan telah ada di dalam ilmu Allah bahwa dia tidak akan mengikuti hidayah, tidak akan mengikuti hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya, Allah kabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hidayah taufik hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun dapat memberikannya selainnya. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa memberikan hidayah. Allah lah yang memberikan taufik kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Hal itu karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan taufik. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 30. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Dia Rabbmu Allah Subhanahu wa taala a'lam biman dhalla an sabili, yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Dia pula yang mengetahui siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Sehingga teman-teman sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Makanya Allah katakan apa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Dia Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah berbuat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan, enggak ada. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai dengan apa yang Allah mau tabaraka wa taala. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka Allah itu melihat hati hamba-hambanya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut? Dan beliau mengambil pendalilan dari apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah itu melihat ke hati hamba-hambanya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Dan Allah mendapati hati Muhammad adalah sebaik-baik hati hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Kemudian Allah pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat ke hati-hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah dapati setelah hati Muhammad
Maka hati yang terbaik itu adalah hati para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alahum muzara'u nabiyhi, maka Allah jadikan mereka sahabat-sahabat Nabi sebagai pendamping untuk mendampingi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah ini. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, maka itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'au say'an fahuwa indallahi say', apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu pula buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menjaga hati, teman-teman sekalian. Dan Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah lihat hati-hati kalian dan amalan soleh kalian. Ini pentingnya teman-teman sekalian, merawat, memupuk hati itu supaya terus terjaga di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, pasti Allah menakdirkan penyebab yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu tersebut. Allah ciptakan hidayah, kesesatan. Maka di sana ada perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesesatan. Dan di sana ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada hidayah. Allah ciptakan sebabnya. Maka di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan kita itu istiqomah, mempertahankan hidayah, pertama keikhlasan. Ini penting, keikhlasan di dalam beragama, keikhlasan di dalam beribadah, keikhlasan di dalam menuntut ilmu, keikhlasan di dalam berdakwah. Apapun yang kita lakukan harus ada keikhlasan. Sebab kita tahu bersama, iblis telah bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la uqwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu wahai Rabb, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadamu. Sebab keikhlasan ini adalah pembahasan yang tidak pernah selesai kalau kita bahas. Sangat-sangat luas keikhlasan. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Ya, belajar Al-Quran, belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Hafalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Hafalkan Al-Quran. Itu bisa menguatkan hati kita, teman-teman sekalian. Ingat nasihatnya Ustadz Franda hafizahullah ta'ala, ada potongan videonya, 2 juz cukup menguatkan hati antum. 2 juz. Jadi pelajari Al-Quran, hafal Al-Quran. Makanya perlu kita bentuk halakoh. Buat halakoh itu bagus. Alhamdulillah saya punya halakoh dengan akhwat. Saya punya halakoh dengan sebagian ikhwan. Yang kita komitmen di halakoh itu, kita tamatkan kitab-kitab kecil dasar-dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama kita. Kemudian kita komitmen dengan menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Al-Quran kita awali dengan juz 30. Buat halakoh, kita harus belajar Al-Quran, hafalkan Al-Quran, kemudian kita amalkan. Ya, buat halakoh itu penting. Ya, tapi tujuan kita buat halakoh untuk kita belajar, bukan membangun loyalitas, al-wala wal bara di atas halakoh, enggak. Seperti sebagian saudara-saudara kita, entah apa mau dinamakan dengan apa, itu mau dinamakan dengan liqa atau mau namakan dengan yang lainnya, ya, itu halakoh sebenarnya bagus. Cuman masalahnya sudah membangun al-wala wal bara, loyalitas, itu masalahnya. Baru dijadikan sebagai wasilah untuk merangkul orang sebanyak-banyaknya. Itu masalahnya di situ. Kita tidak ingkari. Mereka membahas Al-Quran, kita tidak ingkari. Sama halnya orang baca Al-Quran di kuburan, kita tidak ingkari bacaan Al-Qurannya itu. Tapi caranya yang kita ingkari.
Sebagian orang gagal apa? Gagal paham ya. Katanya kita haramkan halako. Siapa yang haramkan halako? Tidak ada. Enggak, kita tidak haramkan halako. Tidak, cuman caranya itu yang salah. Anda membangun al-wala wal bara di atas halako tersebut. Penting, halako itu penting teman-teman sekalian. Itu menguatkan hati kita. Belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Itu mempertahankan hidayah kita. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, bagaimana kita bisa beriman sebagaimana keimanan para sahabat? Ya dengan cara belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW. Faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, faqad ihtadaw. Mereka senantiasa mendapatkan hidayah, kata Allah. Kemudian yang ketiga, memilih teman yang soleh. Ini penting. Ini cara di dalam menjaga hidayah. Teman-teman yang soleh itu penting. Dimanapun kita berada, mau di majelis ilmu, cari teman-teman yang soleh, yang menguatkan keimanan, ya, yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, la tusahibil fajir, jangan engkau berteman dengan seorang fajir, seorang yang suka melakukan kemaksiatan, fayahmiluka alal fujur, sebab hal itu akan membawa engkau kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berteman dengan teman yang baik, ya kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya penyair Arab mengatakan as-sahibu sahibun imma ilal jannah wa imma ilan nar. Teman itu, kata orang Arab, sahib, dia menyeret. Ilal jannah, kalau bukan diseret ke surga, ya diseret ke neraka, wal iyadzubillah. Makanya jangan berteman, bersahabat kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Lihat, Nabi katakan al mar'u ala dini khalilihi. Nabi tegaskan itu. Nabi memberikan perhatian terhadap teman-teman. Ya, kalau di dalam berteman saja kita diatur untuk memilih teman-teman yang baik, bagaimana lagi dengan berguru? Maka pilihlah guru-guru yang baik akidahnya, yang baik manhajnya. Jadi tidak semua orang kita jadikan sebagai guru untuk belajar ilmu agama. Kalau teman saja Nabi katakan al mar'u ala dini khalilihi, bagaimana lagi dengan seorang guru? Ini penting teman-teman sekalian ya. Kemudian kita percepat. Yang keempat di antara cara untuk mempertahankan hidayah adalah al-ibtiad, meninggalkan dan menjauhi tempat-tempat kesesatan. Tempat-tempat kesesatan tinggalkan. Itu bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Dalilnya apa teman-teman sekalian? Nabi SAW ketika berbicara tentang Dajjal di akhir zaman nanti, ketika Dajjal keluar dari tempat persembunyiannya, maka Nabi sudah ingatkan. Apa kata Nabi SAW? Man sami'a bihi falyan'a anhu. Siapa yang mendengarkan Dajjal kalau sudah datang, falyan'a anhu, maka hendaklah dia menjauh, pergi tinggalkan Dajjal tersebut. Jangan dekat-dekat dengan dia Dajjal. Apa kata Nabi? Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kata Nabi SAW, ada seseorang yang dia merasa keimanannya itu kuat. Yahsabuhu annahu mu'min. Dia menganggap dia beriman. Dia datangi Dajjal tersebut. Fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Maka orang ini yang dia menyangka imannya kuat, didatangi Dajjal tersebut, sehingga dia pun menjadi pengikut Dajjal disebabkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal. Ini bahayanya teman-teman sekalian. Jangan anggap kita ini sudah anak-anak sudah punya dasar-dasar agama, nggak apa, sesekali coba-coba dengarkan majelis-majelis yang ada penyimpangannya, syubhatnya, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan coba-coba. Silakan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Al-ibtiadu an mawatinid dolali wajibun. Ini kata Syekh Utsaimin.
menjauhi tempat-tempat kesesatan itu hukumnya wajib. Wajib untuk antum jauhi. Jangan cuma merasa coba-coba iman kuat, belajar, dengarkan ustadz pembawa syubhat, akhirnya apa? Sedikit demi sedikit dia termakan syubhat. Waliyadzubillah, kita ini dapati sebagian orang yang katanya selalu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi waliyadzubillah kita dapati pembesar-pembesar mereka duduk satu majelis dengan ustadz-ustadz yang jelas penyimpangan akidahnya dengan dalih untuk ukhuwah, persatuan katanya. Ukhuwah, jaga kebersamaan. Sekali lagi kita tidak ingkari persatuan. Kita inginkan kaum muslimin itu bersatu. Kita ingin menjaga ukhuwah imaniyah. Betul itu. Tapi kalau bersatu dengan apa? Harus dengan akidah yang benar. Akhirnya apa? Kalau kita duduk bermajelis dengan mereka, prinsip-prinsip agama terkaburkan. Kita tidak lagi menyampaikan kebenaran. Karena dengan dalih apa? Ukhuwah, biarjo. Jangan saling menyalahkan, sama-sama benar. Terus al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini prinsip agama ini. Antum tahu dia sesat, jelas penyimpangannya, antum tidak nasihati. Berarti antum tidak cinta, toh, dan antum tidak cinta ke jamaah. Antum biarkan jamaah antum dengarkan ustadz yang jelas-jelas menyimpang akidahnya. Ini kadang kita dibawakan syubhat-syubhat. Oh, Abdurrahman bin Auf dahulu dia rela mengorbankan cintanya demi persatuan. Ketika Nabi menyatukan Muhajirin dan Ansor, kan? Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, ya. Siapa yang diberikan? Abdurrahman bin Auf yang dihadiahkan seorang istri dari sahabat, siapa namanya? Siapa sahabat yang siapa? Sa'ad, ya? Sa'ad atau Sa'id? Ketika Nabi SAW menyatukan Muhajirin dan Ansar, ada seorang sahabat yang dia punya 2 istri. Dia punya harta yang melimpah. Dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf, ini istri yang aku cintai, ana ceraikan. Antum silakan nikahi. Ini sebagian ini hartaku yang banyak, sebagiannya untuk antum. Katanya dalilnya seperti itu. Dia korbankan cintanya kepada istrinya demi apa? Persatuan. Kisahnya benar, tapi sisi pendalilannya yang keliru. Sekarang kita mau bersatu di atas kesesatan, tidak mungkin bersatu antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Tidak bisa bersatu itu. Tidak bisa. Bagaimana mau bersatu? Maka ini penting teman-teman sekalian, menjauhi tempat-tempat yang penuh dengan kesesatan. Kemudian yang kelima, kesabaran di dalam beragama, beribadah, beramal soleh, menuntut ilmu. Ini perlu kita perhatikan. Sabar duduk dengan teman-teman, sabar duduk di majelis ilmu dengan guru-guru kita. Walaupun ada hal-hal yang kita tidak sukai dari guru-guru kita, sabar. Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu, kata Allah, dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Yuriduna wajha, yang mereka inginkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan palingkan wajah antum dari mereka. Jangan tinggalkan teman-teman yang soleh. Ini teman-teman sekalian, dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan atau mempertahankan hidayah. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikokohkan. Ya, berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita dapati ada sebagian orang yang tadinya di atas sunnah, tiba-tiba di atas penyimpangan. Ada orang yang tadinya semangat menuntut ilmu, kemudian ditinggalkan majelis ilmu. Kenapa teman-teman sekalian? Salah satunya dia kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustadz? Masih ada 10 menit ya? Masih ada 10 menit ya?
Nah Ustaz, bagaimana Ustaz mengenal kita itu masih berada di atas hidayah? Apa tanda-tanda dicabutnya hidayah dari seseorang? Apa tanda-tandanya? Kalau kita ini sudah mulai menjauh dari hidayah. Ada tanda-tanda yang disebutkan oleh guru-guru kita, para ulama, dari tanda-tanda dicabutnya hidayah dari seorang hamba. Kalau tanda-tanda ini ada di dalam diri antum, hati-hati antum. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sempitnya dada di dalam menerima syariat. Sempitnya dada di dalam menerima nasihat. Sempitnya dada di dalam menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima nasihat dari temannya, menerima nasihat dari gurunya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, diberikan nasihat. Kalau dia masih berada di atas hidayah, dia akan terima nasihat tersebut. Tapi kalau dia tidak terima nasihat itu, berat bagi dia untuk menerima nasihat, hati-hati. Ini tanda di antara tanda-tanda dicabutnya hidayah, wal iyadu billah. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan. Dan Allah katakan, siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah jadikan hatinya itu sempit untuk menerima kebenaran, untuk menerima kebaikan. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda dicabutnya hidayah dari seorang hamba, hilangnya kepekaan di dalam kemungkaran sehingga dia merasa merasa senang, merasa biasa-biasa saja, bahkan merasa enjoy ketika luput dari kebaikan. Dia tidak peka lagi dengan kemungkaran. Ya. Dia tidak rasa bersedih ketika terluputkan dari sebuah kebaikan. Kalau ada ini dalam diri kita, nah ini bahaya. Nabi SAW bersabda, "Man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang gembira dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ketika ada kebaikan yang dia laksanakan, hadir di majelis ilmu, itu kebaikan, ibadah. Ketika hatinya itu lapang, imannya bertambah, dia bahagia, ada kenikmatan yang didapatkan dari majelis ilmu, maka ini kata Nabi, tanda keimanan seorang hamba, berarti dia di atas hidayah. Sebaliknya, wa man sa'at sayi'atuhu, kalau ada orang yang dia itu benci dengan kemungkaran, ada kemaksiatan di hadapan dia, dia tidak suka. Bahkan kalau dia sendiri melakukan kebaikan, dia tidak suka. Sesuatu yang hatinya itu mengingkari. Ini Nabi kabarkan, fahuwa mu'min. Sampaikan kepada mereka, dia seorang mukmin. Dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur teman-teman sekalian kalau kita merasa nikmat ketika duduk di majelis ilmu, merasa nikmat ketika menghafal Al-Quran, merasa nikmat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda dicabutnya hidayah di akhir usia dia, di penghujung umurnya, dia masih bersekuku dengan bergelimang dengan kemaksiatan, masih suka dengan dosa-dosa, senang dengan kemaksiatan. Orang kalau sudah di atas 40, teman-teman sekalian, ini batas umur yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Orang kalau sudah di atas 40 masih senang dengan maksiat, entah itu dia senang dengan khamar, entah itu dia senang dengan rokok, di atas 40 dia masih senang dengan rokok, wa'liyadubillah. Sedikit orang bertobat, sedikit orang dapat hidayah ketika di atas umur 40
dia masih bersekuku dengan dosa dan maksiatnya. Sulit dia mau tinggalkan. Coba lihat perokok yang sudah di atas 50 tahun, sulit dia tinggalkan rokoknya. Sulit. Hati-hati. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya. Kemudian yang terakhir, meninggalkan manhaj para sahabat. Ini diantara tanda-tanda dicabutnya hidayah ketika seseorang tidak mau lagi belajar prinsip-prinsip beragamanya para sahabat. Ketika mereka tidak mau beramal dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, baik itu akidahnya, ibadahnya, solatnya, puasanya, hajinya, dan ibadah-ibadah lainnya, akhlaknya. Ketika seseorang meninggalkan prinsip beragamanya para sahabat di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka ketahuilah ini tanda di antara tanda-tanda dicabutnya hidayah. Banyak kita saksikan majelis-majelis saat ini, majelis kajian-kajian saat ini, banyak kita dapati kurang membawakan ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Lebih banyak retorikanya, lebih banyak dengan pemahaman dia ketika dia berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dia kedepankan pemahaman dia. Bahkan waliyadzubillah, kalaupun mengutip perkataan-perkataan, maka dikutip perkataan-perkataan orang-orang Barat. Lebih bangga dengan ucapan-ucapan orang-orang Barat yang notabene-nya mereka adalah orang-orang liberal, orang-orang munafik yang tidak senang dengan Islam. Mereka tidak mau sunnah-sunnah Nabi SAW itu jaya, tidak mau. Mereka tahu sunnah Nabi itu akan tegak ketika mereka kembalikan perkara sunnah Nabi SAW kepada pemahaman para sahabat. Maka antum kalau dapati satu majelis kurang membahas ucapan-ucapan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in, maka hati-hati. Ya, itu majelis di antara majelis-majelis, tanda-tanda majelis yang menyimpang, yang sesat. Ya, alhamdulillah kita sering bawakan, setiap kita bawakan ayat Al-Quran, kita bawakan hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak ambil dari kantong kita. Kita ambil dari perkataan para generasi yang terbaik, sahabat, siapa lagi? Tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini teman-teman sekalian, hal yang perlu kita ingatkan berkaitan dengan hidayah. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat dicintai oleh beliau, itu paman beliau sendiri, Abu Talib. Karena memang Abu Talib, salah satu hal yang menyebabkan dia tidak menerima Islam, hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW, karena dia mempertahankan tradisinya, dan dia berada di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang itu merupakan orang-orang yang dari karib kerabat dia sendiri. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita pentingnya untuk berteman dengan teman-teman yang soleh. Abu Talib itu tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari kebenaran. Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya dalam satu syairnya beliau pernah mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina, laulal masabbatu aw hadha laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka dina. Itu kan salah satu syair yang diucapkan oleh Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku tahu, kata Abu Talib, bahwa agamanya Muhammad sebaik-baik agama yang dianut oleh manusia. Dia tahu. Laulal malamatu au hadaru masabbatin, kalau sekiranya karena cercaan, ya makian, kata-kata yang tidak baik dari orang-orang yang ada di sekitarku, la ra'aitani samhan bidzaka dina,
sungguh kalian akan melihat diriku akan memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takut apa? Dicerca, dikata-katain oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Insya Allah kita akan bahas ini pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله